Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita sudah hampir menghabisi bulan Agustus ini. Dan hari ini tema kita tentang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus merupakan minggu yang terakhir supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan secara pribadi. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama fokus pada petang hari ini kepada beberapa bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai 6, Kejadian 17, 10 sampai 14, 24, 25, Galatia 3 ayat 10 sampai 13, dan Roma 2, 28, 29. Cukup banyak bagian yang diambil, saudara, untuk saling menjelaskan. Jika saudara sudah mendapat, silahkan berdiri. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 6. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kejadian pasal 17 ayat 24 sampai 25. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Saat inilah Tuhan, firman-Mu dinyatakan kepada anak-anak-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi terang di dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan, supaya kami terlepas dari segala bentuk perhambaan dalam kehidupan kami, supaya kami tahu ya Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang mendasarkan hidup kami kepada firman Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya dengan siap, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, dan tidak ada hal-hal lain yang menghalangi kami untuk melakukan apa yang benar. Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan kami apabila kami berpikir lain daripada yang diajarkan firman Tuhan. Engkau layakkan hamba-Mu ini dalam segala kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaannya ini, supaya Engkau yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 4 minggu berturut-turut kita ada di dalam tema mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Saya perhatikan setiap pembicara menggunakan kitab Galatia pasal 5 berhenti di ayat 1 saja dan tidak dilanjutkan kepada ayat-ayat yang selanjutnya. Padahal ayat-ayat yang selanjutnya, terutama ayat yang kedua, itu sangat jelas mengatakan, apabila engkau disunat, Kristus sama sekali tidak berarti bagi kamu. Jadi hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia yang juga bingung, saudara-saudara. Karena apa? Galatia itu adalah jemaat baru yang berlatar belakang orang-orang kafir. Tetapi ketika mereka mau menjadi orang Kristen, orang-orang Yahudi itu mengajarkan sebuah ajaran kalau mereka mau menjadi Kristen itu harus disunat dulu seperti orang Yahudi. Ini adalah ajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Jadi orang Galatia itu menjadi bingung sehingga ada mereka yang terpengaruh juga ketika mau menjadi Kristen itu disunat seperti orang Yahudi. Tetapi Rasul Paulus mengatakan kalau kamu itu disunat, Kristus itu tidak berguna sama sekali. Maksudnya pengorbanan Kristus itu is zero, nol. Gak ada artinya kalau kamu masih disunat lagi. Karena apa? Karena sunat itu adalah salah satu dari hukum Taurat. Kalau kamu melakukan salah satu dari hukum Taurat, ya lakukanlah semua. Semuanya itu lakukan, jangan cuma satu itu. Sanggup atau tidak melakukan semua hukum Taurat itu. Kalau tidak sanggup, ya kamu bergantunglah dengan kasih karunia, yaitu penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, beres kabeh. Ya, bukan kata nyanyian seperti itu ya. Di dalam Yesus beres kabeh gitu kan. Nah, tetapi kalau kamu masih mau melakukan satu itu,
tidak bisa melakukan yang lain, ya sama juga. Artinya kamu mau bergantung pada kasih karunia atau mau bergantung pada perbuatan-perbuatan Taurat itu yang kamu lakukan. Kita kan sudah tahu bahwa manusia itu tidak sanggup melakukan seluruh hukum Taurat. Oleh karena itu saudara-saudara, saya juga menunggu ya, siapa yang akan melanjutkan Galatia pasal 5 ayat 1 itu ke bagian-bagian yang berikutnya. Ternyata saya tunggu sampai 4 minggu tidak ada yang melanjutkan. Dan saya ditaruhkan oleh Tuhan untuk menyampaikan hal ini karena apa, saudara-saudara? Harus tahu, orang Kristen itu jangan bingung seperti orang Galatia. Orang Kristen itu ada orang Kristen dari berbagai suku bangsa di Indonesia ini yang masih terbelenggu oleh berbagai-bagai perhambaan, adat, istiadat, tradisi, dan budaya, saudara-saudara. Itu tercampur-campur sehingga kita itu tidak bisa membedakan ini adat istiadat, tradisi, budaya, atau kepercayaan. Sehingga masih ada yang melakukan, bahkan bukan masih, banyak. Ya. Karena itu di slide kedua saya katakan apa latar belakangnya sunat itu. Ya, di slide kedua saya ambil dari Kejadian 17 tadi ayat yang 10 sampai 14, 24 dan 25. Mengapa saudara? Itulah asalnya perintah sunat itu diberikan memang oleh Tuhan. Memang Tuhan berfirman. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, inilah perjanjian antara aku dan engkau. Di dalam ayat Kejadian pasal 17 mulai ayat 1 sampai 14 itu ada 11 kali kata inilah perjanjianku antara aku dan engkau, saudara-saudara. Perjanjiannya itu perjanjian apa? Yang pertama-tama Tuhan meneguhkan perjanjian bahwa Abraham itu memang akan punya banyak keturunan. Ya. Di pasal 15 Tuhan sudah meneguhkan. Di pasal 17 ini Tuhan mengulangi sekali lagi bahwa engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa itu kan harus jadi bapak dari satu anak dulu. Nah, itu perjanjian yang pertama. Karena itu yang kedua, Abram diganti namanya menjadi Abraham. Sarah diganti namanya menjadi Sarai, diganti menjadi Sarah. Artinya apa? Abraham itu ya bapak banyak bangsa. Dan Sarah itu adalah putri daripada raja-raja yang akan lahir daripadanya. Itu perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Tetapi untuk meneguhkan perjanjian itu, maka harus ada tanda darah. Itu di dalam Taurat itu selalu demikian. Setiap perjanjian Tuhan itu, selalu mereka itu harus ada tanda persembahan kurban, yaitu darah. Kalau kurban itu darah hewan. Tetapi pada waktu itu belum zaman Taurat diturunkan, baru kepada Abraham. Jadi tanda darah itu diambil dari kulit katan Abraham dan seisi rumahnya, saudara-saudara. Itu tanda meterai perjanjian. Bahwa di dalam ayat yang ke-13 pasal 17, semua yang ada di rumahmu, semua yang ada itu pada waktu itu hanya Abram dan Sarah yang suami istri, yang lain itu semua adalah orang asing, budak-budak yang dibeli, yang lahir di rumah Abraham dan seterusnya. Mereka juga karena termasuk di dalam keluarga Abraham harus disunat. Itu yang Allah minta pada waktu itu kepada Abraham, dan
orang yang ada di rumah Abraham itu kalau ada yang tidak disunat harus dilenyapkan. Karena pada waktu itu perjanjian itu baru diberi dan itu dimeterai dengan tanda darah yaitu sunat. Kenapa harus sunat saudara-saudara? Kenapa bukan potong jari terus tempel cap darah begini? Karena dari situlah, dari ikatan itulah akan keluar keturunan-keturunan itu. Itu pengertiannya. Dari situlah terpancar keturunan. Dan selain daripada itu juga saudara, ada kulit yang dikerat itu sebagai suatu kurban perjanjian kekudusan. Karena pada zaman itu, budaya pada zaman itu, mempelai itu juga yang mau menikah itu juga sebagai tanda bahwa sang laki-laki itu kudus itu juga melalui bukti daripada sunat. Dan apa yang terjadi pada waktu itu saudara-saudara, kalau sunat itu mau dilaksanakan, bagi para anak bayi itu dilaksanakannya pada usia 8 hari. Ya. Itu kalau menurut Taurat Yahudi itu sunat itu dilakukan pada umur 8 hari. Itu dilakukan juga oleh Yesus ketika dia dibawa ke bait Allah 8 hari. Oleh Paulus juga yang orang Yahudi benar-benar tulen, saudara, dia mengatakan, aku juga kalau mau berbangga soal lahiriah, aku juga bangga. Aku orang Ibrani asli disunat pada hari ke-8. Jadi kalau mau ikut Taurat, sunat itu bayi saudara-saudara. 8 hari, bukan 40 hari. Dan kenapa saya ambil ayat 24 dan 25, karena di situ dikatakan, pada waktu perintah itu diberikan, Abraham itu usianya 99 tahun dan Ismail 13 tahun. Jadi siapa yang suka sunat kalau lulus SD? Siapa yang menyuruh orang Kristen sunat ketika liburan lulus SD? Banyak bukan? Bagaimana ini saudara-saudara? Kalau lulus SD usia 12-13 tahun itu ikut siapa? Berarti kalau menurut kitab Kejadian ini. Firman Tuhan itu sangat jelas. Jadi orang Kristen tidak boleh dibingungkan. Karena firman Tuhan itu terang. Firman Tuhan itu mengajar. Firman Tuhan itu mendidik. Supaya kita jangan berkelakuan yang tidak jelas, saudara-saudara. Kalau mau ikut Taurat ya 8 hari. Itu alasan untuk memang kesehatan, kebersihan dan sebagainya. Tapi kalau 13 tahun itu ikut siapa? Ismail kan, saudara-saudara. Nah, oleh karena itulah mengapa Rasul Paulus ini marah kepada jemaat Galatia. Karena apa? Ketika mereka mau masuk menjadi Kristen dari orang kafir, mereka disuruh sunat, mereka sunat. Lalu Rasul Paulus mengatakan, jadi kamu ini mau ikut Taurat. Kalau ikut Taurat, juga berarti kamu ini ikut ajaran lagi orang Yahudi, dan itu adalah kuk perhambaan baru. Bagimu, orang kafir kan tadinya tidak disunat. Tapi ketika kamu mau masuk Kristen disunat, berarti kamu ini ikut ajarannya orang Yahudi yang masih di bawah kuk perhambaan Taurat. Oleh karena itu saudara-saudara, sekarang kita yang ada di Indonesia ini, ya, ada berbagai-bagai suku dan mempunyai adat, istiadat, tradisi, budaya yang masih kental dianut oleh termasuk orang Kristen.
Sehingga dengan demikian percampuran antara ajaran firman Tuhan dengan adat istiadat, tradisi dan budaya itu masih membingungkan kita. Sehingga akhirnya kita masih melakukan hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau kamu masih melakukan sunat, Kristus tidak berarti bagimu. Itu adalah sebuah tanggung jawab kita kepada pernyataan firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, dulu saudara bagaimana ketika ada, saya percaya di sini diantaranya orang tua dan anak yang melakukan hal itu. Kenapa? Dasarnya apa? Sebagai orang Kristen melakukan hal itu. Nah, saudara-saudara, disinilah seringkali tidak bisa menjelaskan, terus pakai alasan untuk kesehatan. Tetapi sebetulnya nurani ya, sebagai suatu suku di Indonesia ini seolah-olah mengatakan bahwa sunat itu adalah hal yang harus dilakukan oleh anak-anak ketika masuk usia lulus SD atau 13 tahun ini, saudara-saudara. Ikut apa itu berarti? Ikut yang 8 hari, ikut adat istiadat yang tidak tahu asal muasalnya itu bagaimana, atau budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Madura, budaya lain-lain, atau itu ya sudah tradisinya seperti itu. Padahal dalam firman Tuhan itu jelas, saudara-saudara. Jelas sekali. Tidak ada sunat yang berbeda, bukan sunat yang lain, sunat yang mengerat kulit katan. Atau dalam bahasa Jawanya citanan, begitu saudara-saudara. Nah, mengapa kita tidak usah lagi melakukan sunat? Kita lihat dalam slide yang berikutnya, penyelesaian kuk perhambaan itu adalah di dalam Galatia 3 ayat 10 sampai 13 tadi kita sudah membacanya dengan jelas bahwa orang yang melakukan hukum Taurat itu terkutuk. Loh, melakukan hukum Taurat kok terkutuk? Ya terkutuk karena apa? Gak bisa melakukan semuanya, saudara-saudara. Jadi misalkan saja 10 hukum, ya, anggap saja itu sebagai 10 mata rantai di mana orang itu bergantung antara bumi dan surga. Ya, dengan poin-poin daripada Taurat itu. Janganlah ada Allah lain di hadapanku, baik itu yang berupa patung yang diambil dari binatang yang di laut, yang di darat dan sebagainya. Janganlah engkau menyembah kepada Allah lain. Kuduskanlah hari Sabat dan seterusnya dan seterusnya. Semua bisa, saudara-saudara. Tapi yang nggak bisa itu berdusta. Kalau dusta itu sudah lancar, ya. Sedikit-sedikit dusta. Ya enggak apa-apa, dustanya kan sedikit-sedikit loh. Gimana ya? Ketika ditanya satu hal saja, karena sudah terbiasa berdusta, ya berdusta. Misalnya saja, kok pulang dari kebaktian sampai asrama kok lebih malam, kenapa? Yang lain sudah pulang, oh tadi ada paku di sepatu saya, begini, begitu. Padahal mampir di Kawi, ya. Nah, saudara-saudara, dusta itu lancar. Kalau kita bergantung kepada 10 hukum Taurat, satu tidak bisa jatuh. Jadi kalau mau bergantung, 10-10-nya bisakah? Saya mendengar seorang laki-laki setengah baya. Setelah ditinggal istrinya meninggal, dia sangat marah kepada Tuhan. Ya, dia tidak bisa menerima istri yang dicintainya meninggal.
Dari sejak itu dia Kristen, dia ke gereja, tetapi dia seringkali pergi ke tempat-tempat wanita atau dia memanggil wanita untuk menemani tidur. Dia katakan, kalau saya dianggap seperti orang melakukan hukum Taurat, saya pakai pakaian lengkap semua saya lakukan. Cuma saya tidak pakai kaos kaki, kan tidak kelihatan. Dia mengumpamakan dirinya dalam hal dia melakukan perzinahan, itu seperti itu. Saya pakai jas lengkap, pakai hem, pakai dasi, semua lengkap, pakai ikat pinggang, pakai sepatu, hanya tidak pakai kaos kaki. Bisakah seperti itu, saudara-saudara? Nah, jangan dipikir kalau kita ambil satu bagian dari Taurat itu, yaitu di bagian sunat, itu berarti ya gimana ya, soalnya kita kan masih sebagai orang dari suku ini, kita masih pegang adat. Sebagai orang dari suku ini, kita punya tradisi ini. Sebagai orang dari suku ini, kita masih pegang budaya ini. Itu bukan adat istiadat, bukan tradisi, bukan budaya. Itu adalah berasal dari perintah Tuhan Taurat. Tetapi perintah itu sudah dibatalkan oleh karena apa? Orang yang mati di salib itu adalah terkutuk. Itu adalah Yesus. Dia menjadi terkutuk oleh karena hukum Taurat. Karena manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat, Yesus menggantikan manusia yang tidak mampu melakukan hukum Taurat itu dengan mati di salib sebagai terkutuk. Sudah cukup kan saudara-saudara? Bahwa Yesus itu bukan cuma kulit katanya yang disobek, semua kulitnya disobek, saudara-saudara. Semua kulitnya itu terlepas daripada tubuhnya. Kulit kepala, kulit punggung, kulit tangan, kulit kaki, kulit perut, semua. Darahnya bukan setetes dua tetes seperti orang khitanan, tetapi seluruh tubuhnya sudah dicurahkan darah. Itu artinya apa? Supaya manusia itu terlepas daripada kuk perhambaan adat tradisi budaya yang akhirnya terkait kepada kepercayaan, saudara-saudara. Itu yang harus dimengerti oleh orang Kristen. Jadi bukan mewarisi adat. Itu sudah dari zaman nenek moyang kita kan ya. Kalau kita tidak melakukan, ya bagaimana nanti kata orang. Saudara mau ikut kata orang atau kata firman? Jadi sore hari ini kiranya firman Tuhan itu menjadi jelas bahwa penyelesaian kuk perhambaan itu karena sudah dicurahkan darah secara penuh. Sudah disobek semua kulit daripada tubuh Yesus Kristus itu secara menyeluruh. Karena dia mau melepaskan manusia dari segala kuk. Nah, tapi sayangnya saudara dalam slide berikutnya masih ada orang Kristen yang tetap tinggal di dalam kuk perhambaan, yaitu orang Kristen yang Kris plus ya. Kristus plus ini plus itu, saudara-saudara. Selain daripada sunat itu, dasarnya yang sering kali dipakai itu adalah untuk kesehatan. Tapi kalau untuk kesehatan, kenapa kok usianya di usia Ismail ya? Kalau mau untuk kesehatan 8 hari, tidak ada di sini yang menyunatkan bayi 8 hari. Jadi kita ini Yahudi, Indonesia, Jawa, Barat, Timur atau apa? Kita harus bisa memposisikan diri kita di dalam hal ini, saudara-saudara. Bukan hati nurani kita takut kepada tradisi.
takut kepada tuduhan orang, takut kepada kata orang, karena kita tidak melakukan yang sudah menjadi adat istiadat, tradisi dan budaya. Itu bukan budaya, saudara-saudara. Orang menganggap selama ini mungkin itu budaya, tapi itu bukan budaya. Karena Rasul Paulus jelas sekali perkataannya. Dan selain itu ada banyak contoh-contoh lain yang masih dilakukan. Berapa waktu yang lalu saya mendengar seorang hamba Tuhan, cucunya meninggal. Kemudian ketika hari yang ketiga, ya, dia pergi berbelanja ini dan itu untuk persiapan daripada menigahari kematian dari cucunya. Loh, menigahari itu maksudnya bagaimana? 3 harian. Ada apa kalau 3 harian orang meninggal tuh ada apa? Arwahnya nyantol di tiang listrik, belum bisa lepas. Nanti 7 hari ada lagi, arwahnya masih di Megamendung, belum sampai. 40 hari ada lagi, kemudian untuk membenarkan dirinya, mengatakan bahwa itu adalah mengucapkan terima kasih kepada para tetangga yang sudah membantu. Kenapa harus dipaskan 3 hari, 7, 40 dan seterusnya, saudara-saudara. Atau juga untuk pembenaran mengatakan, tapi itu kita isinya adalah firman Tuhan dan kita ini bestonan penghiburan. Penghiburan kok harus 3, 7, 40, 100 dan 1000 dan seterusnya, saudara-saudara. Yang di mana-mana itu adalah sudah menjadi adat istiadat. Jadi sekalipun tidak punya uang, baik untuk sunat plus bancaan lagi, ya, sunat bagi-bagi ke tetangga. Maksudnya apa, saudara-saudara? Kemudian nanti doa 3 hari, bagi-bagi lagi keranjang dengan makanan, ayam, ini dan itu, ini 3 hari. Bapak saya, kakek saya. Itu masih banyak dilakukan karena apa? Ada perhambaan. Kalau tidak itu nanti khawatir. Khawatirnya itu nanti ya mungkin yang di sana itu ya, itu mengharapkan supaya didoakan, supaya jalannya lancar, langsung. Begitu saudara-saudara, ini tidak di Jawa, tidak di Cina, tidak di luar Jawa ya. Adat istiadat di sekitar kematian itu sangat-sangat banyak tercampur aduk, saudara-saudara. Bagaimana orang Kristen itu masih secara otomatis kalau datang di tempat kematian berdoa di depan peti. Ini seolah-olah sepele ya. Apa sih salahnya di doa di depan peti? Semua orang kan melakukannya. Loh, saudara ini doanya ke siapa? Kepada orang meninggal atau ke Tuhan? Kenapa harus memandangi wajah foto almarhum itu dan kemudian berdoa? Kalau mengenang ya mengenang saja, tidak usah dengan sikap berdoa dan berdoa, saudara-saudara. Ini etika yang harus diperbaharui. Walaupun itu sepele. Mengapa kita tidak langsung berikan salam saja, turut berduka cita, turut berbelasungkawa kepada keluarga, dan tidak usah berdiri di depan peti, bahkan di depan kuburan. Karena itu nanti akan menjadi sesuatu yang menyandung orang lain. Ya. Orang Kristen juga berdoa di depan peti toh. Orang Kristen berdoa di kuburan juga. Bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Saya tahu bahkan jemaat melakukan upacara yang namanya punggahan pudunan. Punggahan itu saudara-saudara Stefa munggah naik
Apa yang naik? Bukan uap. Roh orang mati itu naik. Pudunan itu apa? Pudunan itu turun. Roh orang mati turun. Turun kemana? Turun menengok anak cucu pada hari-hari menjelang hari raya. Makanya bawa makanan di kuburan. Ya. Kenapa? Makan sama-sama arwah. Apakah ini budaya? Apakah ini tradisi? Apakah ini adat atau ini kepercayaan yang tercampur baur? Ini adalah kuk perhambaan yang tidak dirasakan oleh orang Kristen yang masih sama perilakunya dengan orang yang tidak percaya. Kalau masih ada punggahan pudunan berarti arwah itu turun naik kan? Nanti hari raya berikutnya turun lagi, nanti naik lagi. Itu ada di dalam kepercayaan orang Cina juga seperti itu. Yang namanya Cheng Beng. Itu tahun baru orang meninggal. Orang meninggal masih ada tahun barunya. Padahal di surga itu kekal ya saudara-saudara. Tidak ada hari, tidak ada minggu, bulan, tahun. Tidak ada. Bagaimana orang mati itu ada tahun barunya. Nah, mereka turun menjenguk anak cucu dan anak cucu juga pergi ke kuburan makan besar di kuburan saudara-saudara seluruh keturunan itu. Maka kalau saudara melihat kuburan-kuburan mewah di Ambarawa itu ada memang meja yang dibuat, ada bangku-bangku, ada latar yang dibuat dari bahkan marmer, dari granit. Itu adalah justru untuk ketika perayaan-perayaan seperti itu. Loh itu kita kan orang Cina. Walaupun Kristen kita kan Cina, walaupun Kristen kita kan Jawa, kita kan NTT, jadi masih ada tradisi itu yang masih dipegang. Nah itulah saudara-saudara, itulah yang samar kita mengertinya. Itu kuk perhambaan. Pada hari-hari itu harus punya uang untuk masak banyak-banyak. Pada hari itu harus bawa ke kuburan. Pada hari itu bicara-bicara dengan siapa saudara-saudara, dengan kambing di situ ya. Saya keras ya saudara-saudara karena tidak sampai-sampai ya. Saya tunggu 4 minggu sampai hari yang terakhir ini. Minggu depan saya bebaskan dari tema karena kita akan masuk tema baru tentang bulan keluarga. Ya. Karena isinya berputar tentang kebebasan dari dosa. Kemerdekaan dari dosa. Bukan merdeka berbuat dosa. It's okay. Tetapi kemerdekaan dari adat istiadat, tradisi dan budaya belum disinggung. Jadi saudara-saudara, untuk apa Kristus itu mati bagi kita totalitas dan kita minum perjamuan kudus kalau kita itu masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Masih pengen plus itu loh. Padahal Kristus itu sudah all in. Jaminan keselamatan yang diterima sebagai kasih karunia diterimanya oleh iman saudara-saudara. Orang-orang benar itu hidupnya oleh iman, bukan oleh kata orang. Yang pernah berkata bahwa kalau orang meninggal tidak dibancai, tidak diselamati, tidak diperingati itu kata tetangga kok sayang-sayang uangnya ya. Disumbang orang tapi orang tuanya tidak didoakan seperti itu saudara-saudara. Juga adat istiadat, tradisi dan budaya di sekitar orang menikah dan mengandung. Itu juga masih dilakukan. Orang menikah itu pakai kemben ya, pakai kain. Itu dimandikan oleh banyak orang tua-tua dengan air bunga. Dimandikan dengan sambil mendoakan ya. Supaya pernikahannya, hidup nikahnya lancar, abadi, lestari, selamat, setia, dan seterusnya, diberikan keturunan, dan sebagainya, biur, air bunga.
Itu dari mana saudara-saudara? Pemberkatan di gereja masih kurang, plus. Ya. Penumpangan tangan oleh hamba Tuhan dan perjanjian nikah di hadapan Tuhan masih kurang, plus lagi. Ya. Demikian juga ketika orang hamil, ya, mengandung 7 bulan juga seperti itu, siraman, ya. Supaya apa? Supaya melahirkannya lancar, supaya anaknya pandai, supaya ibunya sehat, anaknya sehat, menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan bla 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 bla, disiram air bunga. Mitoni 7 bulanan, bikin bubur bagi-bagi tetangga. Kurang ya saudara-saudara untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Melepaskan semua itu dengan tidak takut. Membebaskan diri kita daripada segala adat istiadat nenek moyang yang tidak jelas juntrungannya. Ya. Maksudnya apa? 7 macam, 7 rupa bunga dicampur, airnya dibuat mandi. 7 macam bunga ini 7 menggambarkan apa? Kristus 1 kurang, harus plus 7. Ya, 7 warna bunga. Kristus masih kalah dengan 7 macam bunga, begitukah saudara-saudara? Pertanyakan kepada kita masing-masing dari suku apapun kita. Saudara-saudara. Yang berikutnya, Roma 2 pasal 29 mengatakan, orang yang benar-benar Yahudi itu tidak usah menampakkan keyahudiannya, tetapi orang yang benar-benar itu orang pilihan Tuhan, itu adalah orang yang sunat hati. Nah ini saudara-saudara, tujuan akhirnya itu adalah sunat hati. Hati kita itu loh yang disunat, bukan bagian dari tubuh kita. Saya tanya sama ChatGPT saudara-saudara, sunat hati itu gimana sih? Ya, kalau orang yang hatinya sudah disunat itu gimana? Orang yang sudah disunat hatinya itu mengalami perubahan dalam hatinya. Kulit keras hatinya itu dikelupas. Jadi mungkin hati saudara itu keras, kenapa? Banyak luka-luka yang lama, luka-luka kering, ya, luka-luka yang sudah menjadi mengeras, ya. Saya punya luka operasi baru ini, saudara, masih ngeri ya. Saya merasakan luka ini, ya. Itu dikelupas. Hati saudara menjadi lembut. Hati saudara menjadi baru, tulus, saudara-saudara. Tidak ada tekanan-tekanan lagi. Tidak ada lagi belenggu-belenggu yang mengikat. Belenggu dari orang lain. Belenggu dari lingkungan. Belenggu dari atas nenek moyang. Sehingga orang itu mau percaya kepada Tuhan takut. Nanti siapa yang mendoakan orang tuaku kalau semuanya menjadi Kristen? Nanti siapa yang menjalankan adat tradisi ini kalau aku menikah? Siapa yang mengatur caranya ada tradisi pernikahan menurut adat kita? Saudara-saudara, di dalam kekristenan itu sungguh hanya oleh Kristus, apapun itu, ya, dari lahir sampai menjadi akil balik, katakanlah baptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu sudah meterai di dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita, itu meterai yang menjadi bagian kita di dalam Kristus, di dalam surga. Selanjutnya sampai pernikahan, sampai mati, saudara-saudara, itu all in, sudah terlepas dari kutuk. Bisakah saudara melepaskan diri dari kuk perhambaan
adat istiadat yang selama ini masih menggelibet kita. Tradisi yang membuat hati kita tidak enak kalau tidak melakukan. Takut, ada hari keramat, ada hari weton, ada hari geblak, ada hari apa lagi, Jumat Kliwon, Selasa Kliwon. Ada punggahan pudunan tidak ikut, gak enak sama tetangga. Itu adalah belenggu-belenggu yang perlu kita selesaikan dengan mempunyai hati yang baru. Perilaku yang baru, dilihat orang beda, tidak serupa dengan dunia ini. Yang penting tulus, yang penting orang mengenal kita, segala perbuatan baik kita sebagai syukur kita kepada Kristus karena kasih karunia dan karena iman percaya kita tidak takut dan tidak cemas. Ku tidak takut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita renungkan firman Tuhan.